Perkenalkan, saya Aswamila Dina dengan NIM 7101418 325 dari rombongan belajar Pendidikan Ekonomi Akuntansi A tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran menggunakan model Make a Match. Pertama-tama, pengembangan metode ini dilakukan oleh Lori Curran pada tahun 1994. Metode Make a Match adalah metode pembelajaran aktif untuk mendalami atau melatih materi yang telah dipelajari. Model pembelajaran Make a Match merupakan salah satu model kooperatif dengan teknik mencari pasangan sambil belajar memahami suatu konsep atau topik. Model pembelajaran ini melatih siswa agar bisa bekerja sama dengan orang lain. Lalu, tujuan metode Make a Match sendiri ada 3. Yang pertama, pendalaman materi. Yang kedua, menggali materi. Dan yang ketiga, untuk selingan. Pengembang metode Make a Match ini sendiri pada mulanya merancang metode ini untuk pendalaman materi. Siswa melatih penguasaan materi dengan cara memasangkan antara pertanyaan dan jawaban. Jika tujuan ini yang akan Anda pakai, maka Anda harus membekali dahulu siswa Anda dengan materi yang akan dilatihkan. Anda dapat menjelaskan materi terlebih dahulu atau memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi sebelum Anda menerapkan metode ini. Prinsipnya, siswa Anda harus mempunyai pengetahuan tentang materi yang akan dilatihkan terlebih dahulu. Baru setelah itu Anda diperbolehkan untuk menggunakan materi ini. Lalu, jika Anda ingin memakai tujuan yang kedua, untuk menggali materi, Anda tidak perlu membekali siswa dengan materi karena siswa sendiri yang akan membekali dirinya sendiri. Cara yang akan Anda tempuh adalah Anda menulis pokok-pokok materi pada potongan kertas, lalu Anda bagikan potongan kertas itu pada siswa Anda secara acak. Mintalah siswa Anda untuk mencocokkan atau memasangkan potongan kertas tersebut menjadi satu materi yang utuh. Siswa yang sudah menemukan pasangannya secara otomatis akan menjadi satu kelompok. Selanjutnya, Anda minta agar setiap kelompok bekerja sama untuk menyusun materinya secara utuh. Setelah semua kelompok selesai menyusun materi, Anda minta setiap kelompok untuk melakukan presentasi. Lalu yang terakhir, Anda menekankan agar semua kelompok memperhatikan dan memberikan tanggapan pada kelompok yang sedang presentasi. Lalu yang terakhir, Anda harus membuat kesimpulan dengan siswa Anda yang Anda bimbing. Lalu metode Make a Match juga dapat dipakai sebagai metode selingan. Apabila selingan yang menjadi tujuan Anda, maka Anda cukup melakukan sesekali saja. Teknik yang Anda pakai sama dengan teknik mencari pasangan atau mendalami materi. Persiapan yang perlu Anda lakukan yaitu Make a Match untuk mendalami atau melatih materi. Yang pertama, buatlah beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang dipelajari. Lalu tulislah dalam kartu-kartu pertanyaan yang sudah Anda siapkan. Yang kedua, buatlah kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda buat. Tulis dalam kartu-kartu jawaban. Jika lebih baik atau akan lebih baik jika kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang berbeda warna agar Anda tidak bingung saat nanti akan mencocokkan hasilnya. Lalu selanjutnya, buatlah aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil dan sanksi bagi siswa yang gagal. Lalu yang terakhir, sediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang berhasil melakukan tugas sekaligus untuk melakukan skor presentasi. Lalu, metode Make a Match untuk menggali materi. Yang pertama, materi yang akan Anda ajarkan pecahlah menjadi beberapa submateri. Yang kedua, buatlah kata kunci atau gambar dari setiap subbab materi tersebut, lalu tulis dalam lembaran-lembaran kertas. Yang ketiga, siapkan beberapa lembar kertas plano untuk menempelkan lembaran-lembaran kertas. Lalu yang terakhir, siapkan kertas HVS secukupnya untuk menuliskan hasil kerja kelompok. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penerapan model pembelajaran Make a Match. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa
beberapa konsep atau topik yang telah dibahas. Kartu yang terbuat terdiri dari dua bagian, yaitu kartu jawaban dan kartu soal. Jadi jumlah masing-masing keduanya haruslah sama. Yang kedua, setiap peserta didik mendapat satu buah kartu. Ada yang memperoleh kartu soal, ada yang memperoleh kartu jawaban. Yang ketiga, peserta didik yang memperoleh kartu soal memikirkan jawaban dari kartu yang dipegang, sedangkan yang memperoleh kartu jawaban memikirkan soal yang relevan. Yang keempat, peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengannya. Yang kelima, guru memberikan nilai atau poin pada setiap pasangan peserta didik yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, kartu dikocok lagi agar peserta didik mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Kegiatan dapat dilakukan beberapa putaran. Yang terakhir, guru memberikan penghargaan pada kelompok-kelompok yang memiliki nilai tertinggi, kemudian membimbing peserta didik untuk membuat kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan metode make match. Karena setiap metode tidak ada yang sempurna. Saya mengambil dari kutipan Imas dan Bedwin mengemukakan beberapa kelebihan dan kelemahan model pembelajaran make match. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran make match antara lain mampu menciptakan suasana belajar aktif dan menyenangkan. Lalu, materi pembelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, mampu meningkatkan hasil belajar siswa mencapai taraf ketuntasan belajar secara klasikal. Yang keempat, suasana kegembiraan akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Lalu, kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis. Yang selanjutnya, munculnya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa, sehingga siswa bisa mempraktekannya pada kegiatan pembelajaran agar bisa bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan model pembelajaran make match. Yang pertama, sangat memerlukan bimbingan dari guru untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, waktu yang tersedia perlu dibatasi agar besar kemungkinan siswa banyak bermain-main dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru perlu persiapan bahan dan alat yang memadai. Lalu, pada kelas yang jumlah siswanya lebih dari 30 siswa, jika guru kurang bijaksana dalam menguasai kelas, maka akan muncul suasana yang sangat ramai dan tidak terkendali. Dan yang terakhir, bisa mengganggu ketenangan belajar kelas lain. Selanjutnya adalah pengaplikasiannya. Jika dalam pembelajaran ekonomi akan dilihat dalam video selanjutnya. But I promise to work harder than what you